Di Tumang, tentang palu yang saling bersahutan bukan sekadar bunyi, melainkan bunyi sebuah peradaban. Dukuh Tumang, Desa Cepoko yang berada di Kecamatan Cepoko, Kabupaten Boyolali ini bukanlah desa biasa, namun dikenal sebagai pusat tempa logam, tempat warisan ditempa dan dijaga dari generasi ke generasi. Hampir 70% warganya hidup dari kerajinan tembaga. Lebih dari 1.200 pengrajin aktif berkarya di sini. Mulai dari pemilik usaha, pengrajin ahli, hingga pekerja harian. Mereka menggantungkan hidup dari kerajinan tembaga di Tumang ini. Sejarah kriya logam Tumang berakar sejak abad ke-16 pada masa Mataram Islam. Dari generasi ke generasi, tangan-tangan pengrajin menghasilkan peralatan rumah tangga. Seperti dandang, panci, wajan, hingga kuali. Namun, sejak 1980-an, karya mereka berkembang melampaui fungsi. Dari sekedar alat rumah tangga, lahirlah kreasi tembaga dengan sentuhan seni tingkat tinggi. Inilah perjalanan Tumang dari warisan tradisi hingga karya berkelas. Sejak kecil, saya dikelilingi suara palu dan aroma logam. Ayah saya, almarhum Pak Supri Haryanto, adalah salah satu perintis seni tempa kriya logam di Tumang. Bersama rekan-rekannya pada tahun 1980-an, mereka mulai melahirkan karya interior dan eksterior, dari kubah, lampu, hingga aksesoris dengan sentuhan motif dan ornamen syarat makna. Dari sinilah wajah baru seni tempa Tumang mulai tumbuh. Saya itu dari kecil sudah jadi pengrajin. Jadi dari SD saya itu sudah mulai diajari sama orang tua untuk menempa tembaga itu. Nama saya Nur Haris, salah satu pengrajin generasi tua yang masih menekuni menjaga warisan kriya logam di Tumang. Bagi kami menempa bukan sekedar membuat benda logam, tetapi buat laku budaya. Ini adalah perjalanan batin, doa, kesabaran, sekaligus keterampilan turun-temurun yang diwariskan dari leluhur kami. Di Tumang itu semuanya, pengrajin Tumang itu membuat alat dapur. Alat dapur ya ada kendeng, kendil, dandang, jun, termasuk kuali, banyak macamnya. Nah itu dari nenek moyang sampai orang tua saya itu masih menekuni itu, kemudian turun-temurun kepada saya. Dalam membuat karya itu harus ada perencanaan. Pertama, gambar dulu. Setelah gambar selesai, lah kita mau membuat bentuk yang persis seperti gambar. Nah, setelah bentuk itu sudah jadi seperti itu, baru proses pengukiran, pemahatan, dikasih ornamen. Nah, ornamen kita juga harus membuat desainnya dulu. Nah, desain ornamen disesuaikan dengan bentuk itu, bentuk yang mau kita pahat. Nah, setelah itu gambar diterapkan di situ, baru kita mulai memahat atau mengukir. Nah, setelah kita ukir udah selesai, itu kan ada namanya jagung itu untuk landasan biar nggak penyok, nggak dekok itu ya, atau katakanlah nggak rusak. Nah, setelah
kita lepas, kemudian ada tahapan untuk penataan. Penataan itu ya penghalusan, jadi di istilahnya di penataan itu dipernah-pernah yang harus menonjol itu yang mana, yang harus ke dalam itu yang mana. Nah, setelah itu ada teknik bagian-bagian tertentu yang harus pakai babaran. Nah, babaran itu teknik pukulan, jadi prosesnya mukul gini, preng gitu. Nah, setelah babaran itu udah selesai, kita baru masuk ke finishing, pewarnaan, penulisan, dan baru di coating untuk menghindari biar warna itu kuat atau awet. Dalam budaya tempa logam di Tumang itu ada 2 ciri khas pakem yang nggak bisa ditinggalkan, yaitu ukiran dan babaran. Dalam ukiran itu punya ragam teknik yang bermacam-macam. Salah satunya rancapan itu untuk membentuk pola atau menggaris pola yang sudah disiapkan. Setelah dirancap, itu dilanjutkan dengan teknik wudulan. Wudulannya itu untuk menimbulkan dari belakang, untuk efek yang lebih ini, timbul. Kemudian setelah wudulan selesai, kita masuk ke tahapan lemahan. Lemahan itu bahannya yang ada yang rintik-rintik gini, ada yang pakai gedukan. Gedukan itu contohnya yang tumpul ini, kecil-kecil. Jadi ada 2 macam teknik. Ya, kecuali wudulan itu ada teknik ndak-ndakan. Kalau ndak-ndakan itu yang untuk menimbulkan itu yang di dalemin itu dasarannya. Kemudian setelah dindak kan udah turun, itu kan ada teknik pengusapan atau usapan. Usapan itu yang bahannya rata seperti ini. Nah, untuk menghaluskan atau biar lebih detail gitu. Ada teknik lagi yang namanya kerawangan atau lubang. Lubang itu fungsinya ya seumpama kita bikin bentuk dari untuk lampu. Nah, lampu itu kan harus ada kerawangan. Jadi polanya itu nanti terlihat kalau ada efek lampu. Dalam teknik mengukir ada alat yang namanya jabung, itu fungsinya untuk landasan. Jadi tembaga nanti dikasih dicor jabung itu, warnanya semacam aspal itu hitam. Nah, itu fungsinya untuk landasan biar nggak jebol atau nggak rusak. Nah, jabung itu terdiri dari 3 unsur. 1 itu damar selo, itu bahan pokoknya. Kemudian dicampuri bubukan bata merah. Yang ketiga itu minyak atau oli bekas boleh. Prosesnya damar selo itu ditumbuk dulu, itu kan bentuknya seperti batu atau seperti gamping itu. Nah, kemudian kita tumbuk nggak sampai halus. Kemudian kita godok ditunggu pakai kayu. Kemudian setelah itu mencair, kita kasih bubukan bata merah itu campur, terus diaduk terus. Kita kasih minyak goreng boleh, oli bekas boleh. Nah, itu
oli atau minyak itu untuk takaran kekerasan. Nah, jadi jagung itu kalau terlalu keras itu juga nggak bisa untuk memahat, tapi terlalu lunak juga nggak jadi. Pahatan itu nanti istilahnya murung. Dalam budaya tempa logam di Tumang itu ada teknik babaran yang fungsinya itu pertama itu untuk merapikan, yang kedua mengisi ruang yang kosong, kemudian yang ketiga itu untuk mengeraskan biar tidak lentur. Ini ondel namanya. Ini nanti landasannya seperti ini, swol ini namanya. Jadi yang bawah itu swol, kemudian seumpama ini logam ya. Nah ini ditempa gini, dueng gitu. Teknik babaran dapur itu ada dua teknik, yaitu pertama itu babaran rapi. Babaran rapi itu yang rengket atau rapat, jadi pukulannya itu rapat sekali, rintik-rintik begitu. Nah, itu nanti selain buat mengeraskan, itu juga kerapiannya. Yang satunya itu ada babaran nyuk. Nyuk itu cuman agak jarang-jarang gitu. Umpama selangnya itu ada 1 cm gitu. Jadi renggang jarang gitu. Pada tahun 1980-an muncul perkembangan babaran yang bersifat seni. Ada babaran timang. Babaran timang itu juga agak renggang, tapi titiknya itu di tengah. Jadi selang-seling gitu. Babaran watu. Nah, alatnya hampir sama, cuman alat ini dibentuk dulu seperti batu. Nah, kemudian untuk mukul-mukul ini hasilnya nanti sudah seperti batu. Babaran acak, alatnya seperti ini, tumpul, cembung. Nah, untuk mukul-mukul ini nanti seperti nggak beraturan itu, tapi hasilnya bisa bagus. Tuh. Ini babaran acak. Ada babaran cacah, itu yang pukulnya atau ondelnya itu berbentuk garis-garis. Jadi kalau kita terapkan pada ini untuk memukul logam itu hasilnya nanti juga garis-garis, rapi, jadi berurutan gitu. Babaran ini yang sifatnya untuk barang-barang seni itu biasanya berkembang terus. Nah, sesuai permintaan dari klien, juga kreatif dari pengrajin sendiri. Babaran itu selalu berkembang, selalu terus menerus. Jadi nggak ada batasan babaran itu harus begini enggak. Jadi selalu berkembang terus. Nama saya Kamti, berprofesi sebagai pengukir tembaga di Tumang sudah 40 tahun lebih. Bagi saya, ukiran itu menuntut ketelitian dan kesabaran. Sedikit saja salah pukul, motif bisa rusak. Karena itu, bagi saya ukiran bukan hanya soal keterampilan tangan, tapi juga soal hati dan pikiran yang tenang. Karya tembaga Tumang dikenal bukan hanya karena fungsinya, tetapi juga motif dan ornamen yang syarat makna. Motif flora,
fauna, dan geometris menjadi jejak estetika nilai-nilai luhur, berpadu dengan kaligrafi sebagai simbol spiritual. Produk Tumang itu kan setelah terjadi perubahan ya, itu adanya mengadopsi dari berbagai ornamen kan. Kalau produk-produknya tentu ada pengembangan, tapi yang lebih kelihatan itu adalah ke motif ya. Motif sendiri sebenarnya tidak serta-merta kemudian semua itu mengandung makna filosofi, tetapi ada beberapa yang misalkan kayak motif kawung atau motif parang. Tentu motif parang itu merupakan salah satu motif batik yang tertua ya. Kalau secara etimologinya kan parang itu berasal dari kata lereng. Nah, artinya itu lebih kepada pola ya, miring atau garis miring. Nah, wujudnya, bentuknya itu adalah garis diagonal yang saling bersambungan. Nah, makna filosofinya adalah sebenarnya itu adalah menjadi keteguhan ya dalam bagi kehidupan itu mereka atau orang yang melakukan punya harapan bahwa cukup tekun atau tahan menghadapi kehidupan tantangan hidup. Nah, kemudian dari kesinambungan antara bentuk itu melambangkan satu kesinambungan dan keharmonisan antara hubungan manusia dengan Tuhannya dan alam. Kalau motif kawung itu adalah merupakan kayak irisan simetris yang menyerupai buah aren atau kolang-kaling, atau bisa dimaknai bunga teratai yang tersusun secara silang. Nah, makna filosofinya adalah itu melambangkan kesucian dan kesempurnaan dalam hidup. Nah, itu identik dengan yang namanya spiritualitas orang hidup di Jawa. Nah, kalau lihat dari bentuknya memang juga memiliki makna pengendalian diri, karena terjadi semacam diagonal itu juga selain pengendalian diri juga ada sisi keadilan. Nah, orang hidup tentu tidak lepas yang namanya bagaimana mengendalikan dari nafsunya sehingga akan terjadi harmonis dalam hidup. Masyarakat Tumang itu selain melakukan satu karyaan, tetapi ada unsur nilai, yaitu adalah penjaga, atau bahkan kalau saya mengatakan itu sebagai pejuang budaya tradisi, karena bagaimana menjaga sesuatu yang notabene adalah itu memiliki nilai-nilai filosofi yang cukup tinggi di dalam ranah kekaryaan itu, karena itu mengandung bahwa nilai-nilai tadi adalah ketekunan, kesabaran ya, kemudian itu bisa direpresentatifkan dalam sisi kehidupannya. Dulu, usaha tempat di Tumang berjalan secara tradisional. Kini, bengkel berubah menjadi brand. Melalui langkah digital website, toko online, hingga media sosial, pasar tak lagi ditunggu, tapi dijangkau. Pesanan mengalir dari Sabang sampai Merauke, bahkan menembus ekspor. Inilah wajah baru bisnis Tempa, dari tradisional menuju modern. Namun di balik transformasi ini, tantangan baru muncul. Regenerasi penempakian menipis. Banyak anak muda lebih memilih berjualan online ketimbang memegang palu. Warisan berabad-abad ini pun ditantang untuk tetap hidup di tengah arus modern. Di Tumang ini sebenarnya kalau kita amati itu ada satu hal yang sangat krusial, yaitu menyangkut regenerasi. Regenerasi terhadap terutama adalah pelaku yang namanya menyangkut teknis ya. Nah, itu ada kunci penting yang harus dilaksanakan ya, atau direkomendasikan tentu adalah dari berbagai elemen. Itu satu adalah integrasi kurikulum muatan lokal ya. Nah, itu bisa melalui di pendidikan formal terutama SD sampai SMK yang vokasi itu. Kemudian magang di satu studio yang memang sudah
settle ya. Nah tentu biar menarik harus ada insentif dan waktu harus cukup jelas, minimal 2-3 bulan. Nah kemudian yang ketiga adalah pendampingan ya, bisnis dan market digital. Nah ini sangat penting karena ini sudah eranya seperti digital, jadi itu untuk bagaimana membranding produk-produk yang ada di Kerajinan Logam Tumang. Dan yang terakhir adalah harus ada festival dan pameran tahunan yang merupakan tolok ukur demi untuk melihat parameter dan sekaligus evaluasi dalam produk-produk yang telah dihasilkan. Sebagai kepala desa, saya menyadari tantangan besar ini. Untuk itu, berbagai upaya ditempuh dari pelatihan, pemberdayaan generasi muda, hingga membuka ruang kolaborasi dengan dunia digital. Harapannya, anak-anak muda tidak hanya menjadi pedagang, tetapi juga tetap menjadi penempa yang menjaga warisan Tumang agar tetap hidup di era modern. Dulu suami saya, almarhum Bapak Widodo, yang pertama mengajarkan saya memegang palu. Dari tangannya, saya belajar bukan hanya cara menata, tapi cara memberi jiwa pada logam. Sekarang, setelah beliau tiada, saya masih melanjutkan. Tapi, saya tidak sendiri. Ada anak saya Aji, sekarang meneruskan apa yang pernah dirintis bapaknya, bukan sebagai penata atau pengukir, tapi sebagai perancang gambar, pewaris semangat almarhum bapaknya. Meneruskan warisan bapak bukanlah hal yang mudah. Banyak yang mengira saya akan memegang palu seperti bapak. Tapi saya tahu, kekuatan saya bukan di sana. Justru dengan tidak mengukir, saya bisa menjaga namanya tetap hidup. Saya memastikan desain ini tetap punya roh Tumang. Mungkin tangan saya tidak memukul, tapi mata dan hati saya tetap terhubung dengan setiap lekuk yang dibuat. Saya bukan sekedar menggambar, saya menjaga arah agar warisan ini tidak kehilangan bentuknya. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah desa kepada pengrajin logam ini dan juga warisan budaya ini, bahwa pada tahun 2021 pemerintah desa sudah mendaftarkan dan disetujui bahwa kriya logam Tumang ini sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari bengkel kecil di Tumang, karya kami kini hadir dan bisa ditemukan di mana-mana. Kriya logam Tumang telah menjelma dari tradisi lokal menjadi wajah estetika ruang publik Indonesia. Kami tidak hanya menghias ruang, tapi menghadirkan jiwa dalam setiap lekuk tembaga yang terpahat. Bagi kami, memukul tembaga bukan sekedar kerja tangan, tapi ibadah. Setiap pukulan punya irama, setiap goresan punya makna. Kalau tidak dilanjutkan, maka diamlah suara-suara itu. Dan saat itu, berhentilah sejarah. Bagi perajin masyarakat Tumang, ada satu hal yang menarik demi eksistensi mereka, yaitu yen ora nutuk ora muluk.